Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Filsafat Terakhir. Kali ini saya ingin coba membahas tentang biografi Hamzah Fansuri. Adapun Hamzah Fansuri, menurut beberapa literatur yang saya baca, di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya kakek buyutnya Hamzah Fansuri itu datang dari Timur Tengah, sepertinya Persia, datang untuk mengajar di daerah Blang Pria di Pasai, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Hamzah Fansuri lahir, besar, dan mengenyam pendidikan agama pertama di daerah Blang Pria dekat kerajaan Samudra Pasai. Hal ini tentunya membantah daripada pernyataan yang mengatakan maksud Syahrinui itu bukan bermakna lahiriah, seperti yang dikatakan oleh Drewes, tapi bahwasanya makna Syahrinui itu adalah makna yang real, bahwasanya Syahrinui itu adalah nama sebuah kawasan yang nyata, dan Syahrinui pun kiranya bukan seperti yang dikatakan oleh Alatas, bahwasanya dia itu berada di daerah Thailand. Syahrinui juga bukan di Persia, tetapi Syahrinui itu adalah di Pasai, yang mana dia menjadi Syahrinui. Tanahnya Syahrinui maksudnya adalah Syahrinui yang datang dari jumpa anaknya Syahriansah Salman, lalu menjadi merah di Perlak, lalu selanjutnya berdiri kerajaan Islam Kesultanan Perlak, dan negeri Samudra itu disebut dengan Syahrinui. Ketika Samudra digabungkan dengan Pasai, maka menjadilah Pasai termasuk daripada negeri Syahrinui, sehingga ketika Hamzah Fansuri mengatakan dirinya adalah Hamzah Syahrinui, zahirnya Jawi, maksudnya adalah dia berasal dari tanah Syahrinui yang termasuk Pasai di situ, yang mana dia juga dimaksudkan Jawi di situ adalah negeri Melayu, yaitu Pasai yang menjadi negeri Melayu yang maju ketika itu. Setelah mengenyam pendidikan di Blang Pria, Hamzah Fansuri pergi ke Singkil, mungkin untuk menuntut ilmu, mungkin juga untuk membuka daya di sana. Pada periode Hamzah Fansuri, sebagaimana ditemukan yang terbaru, sebagaimana dilaporkan oleh Kirsten, kalau tidak salah itu mengutip daripada Gulot, mengatakan bahwasanya Hamzah Fansuri itu sudah meninggal pada 1527, sehingga mungkin karir Hamzah Fansuri itu ya berada di awal abad 16 atau akhir abad ke-15. Sehingga anggapan-anggapan mengatakan bahwasanya abangnya Hamzah Fansuri adalah Ali Fansuri yang merupakan ayahnya Syekh Abdul Rauf itu kurang sesuai. Kalaupun bisa jadi itu adalah kakek buyutnya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Hamzah Fansuri ke Singkil, selanjutnya dia pergi ke Barus untuk bertolak ke Fansur yang berada di ujung Pancu, untuk berangkat ke Timur Tengah, ke Kudus. Kemungkinan itu dimaksud adalah Baitul Maqdis di Palestina, dan dia berkarir di Timur Tengah, maksudnya menuntut ilmu.
di Timur Tengah. Kembali dari Timur Tengah, terjadi kisruh politik di Pasai. Sebagaimana ulama-ulama lainnya seperti Syarif Hidayatullah tidak bisa tinggal di Pasai tetapi harus bertolak ke Pulau Jawa. Hamzah Fansuri juga tidak kembali ke Pasai melainkan menetap di Fansur, yaitu ujung Pancu sekarang. Ada juga ulama-ulama Pasai lainnya tentunya tidak kembali dari setelah menyelesaikan pendidikan di Belang Pria pergi ke Timur Tengah, lalu tidak bisa kembali ke Pasai tetapi harus ke beberapa daerah lainnya seperti Aceh Darussalam, ke Pulau Jawa atau ke Malaka. Sepulang dari Timur Tengah, Hamzah Fansuri berkarir di Fansur atau Ujung Pancu yang merupakan sebuah kawasan yang sangat kosmopolit, karena di sana tempat berkumpulnya para pengusaha, pebisnis dan sebagainya dari berbagai negara, yang mana Fansur waktu itu adalah tempat yang sangat heterogen, multikultural, kemajuan ekonominya sangat pesat, yang dibarengi dengan kemajuan politik serta kemajuan dalam bidang beragama. Kemajuan itu tentunya diraih karena pada masa itu setiap bidang memiliki otoritasnya masing-masing, tidak saling tumpang tindih, tidak saling mencampuri. Agama mengurus bidang keagamaan, politik mengurus bidang politik, perekonomian mengurus bidang perekonomian. Tentunya cara beragama pada masa itu adalah cara beragama yang inklusif, toleran, menghargai perbedaan, mengapresiasi kemajuan, sehingga Aceh Darussalam berada di puncak kejayaannya. Sehingga ketika mengatakan sebuah negara didominasi oleh Islam tidak maju, itu perlu dipertanyakan cara berislamnya yang seperti apa. Kalau cara berislamnya sangat eksklusif, cara berislamnya itu intoleran, itu menjadi masalah memang. Tidak bisa membuat negara menjadi maju. Tetapi kalau ada sebuah ajaran seperti ajarannya Hamzah Fansuri yang sangat mengapresiasi perbedaan, menghargai keberagaman, mendukung kemajuan, cara beragama seperti itulah yang bisa membuat masyarakat terbuka pikirannya, negaranya menjadi maju. Yang mana ajaran tersebut adalah ajaran Wahdatul Wujud sebagaimana diajarkan oleh Hamzah Fansuri. Sehingga ketika Wahdatul Wujud menjadi ajarannya masyarakat ketika itu, maka masyarakat menjadi meraih kemajuan, kosmopolit, menghargai perbedaan, bermacam bangsa dapat bersatu, berinteraksi, sehingga menghasilkan kemajuan, mengantarkan Aceh Darussalam menjadi salah satu negara besar pada masa itu. Sehingga ketika kita ingin menanyakan bagaimana cara beragama di masa depan, yang paling cocok saya kira adalah cara beragamanya Wahdatul Wujud, karena kita sekarang berada di dunia yang global, terbuka, penuh dengan informasi kemajuan, penuh dengan keberagaman, silang budaya terjadi sangat pesat, sehingga cara beragama yang kompeten, yang layak untuk masa depan itu, untuk menghantarkan kembali kemajuan, adalah seperti ajarannya Hamzah Fansuri. Saya kira bisa dipadai dulu.